Dunia sekarang memang tengah dihadapkan pada ancaman krisis pangan. Dunia loh ya, dunia. Dunia dilanda krisis pangan, tapi Indonesia berhasil meraih swasembada beras selama 3 tahun berturut-turut. International Rice Research Institute atau IRI juga memberikan penghargaan kepada Republik Indonesia untuk pencapaian ini. Kegigihan para petani kita membuat Indonesia berhasil memenuhi 90% kebutuhan konsumsi beras nasional. Produksi beras nasional sejak 2019 juga konsisten berada di angka rata-rata 31,3 juta ton. Per April 2022, stok beras nasional bahkan tercatat sebanyak 10,2 juta ton. Ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki sistem ketahanan pangan yang baik di tengah ancaman krisis pangan global. Mantap betul. Ada banyak faktor pendukung kesuksesan Indonesia mencapai swasembada beras selama 3 tahun belakangan. Pertama, tentu saja kerja keras petani-petani hebat Indonesia, guys. Selain itu, berbagai pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian kita. Ayo kita flashback dikit. Tahun 2019, Indonesia ngelakuin optimalisasi lahan rawa untuk pertanian lahan basah, sekitar 14 juta hektar. Lalu menambah area persawahan sampai 6.000 hektar di 8 provinsi dan 27 kabupaten. Tahun 2020 masih lanjut lagi dong. Pertama, pembuatan jaringan irigasi di 32 provinsi dan 296 kabupaten. Serta melanjutkan optimalisasi lahan rawa seluas 50.000 hektar. Nah, karena status swasembada beras perlu dilanjutin, makanya pembangunan sektor pertanian digas terus, guys. Tahun 2022, ini lagi dibangun 67 bendungan di berbagai daerah. Nggak sampai situ aja. Di tahun 2024 nanti bakal ada tambahan 61 bendungan, 4.500 embung, dan lebih dari 1,1 juta irigasi. Habis ini mungkin masih ada yang bertanya, udah berhasil swasembada beras, kok harga berbagai kebutuhan pangan Indonesia makin mahal ya? Faktanya guys, kondisi ini bukan cuma terjadi di Indonesia aja. Dunia sekarang memang tengah dihadapkan pada ancaman krisis pangan. Dunia loh ya, dunia. Penyebabnya ada beberapa hal guys, mulai dari krisis iklim yang membuat banyak sektor pertanian terpukul, bahkan gagal. Terus ada konflik antar negara yang menghambat rantai pasok bahan pangan. Akibatnya, terjadilah tuh yang namanya inflasi, keadaan ekonomi di mana harga barang jadi lebih mahal. Dampak dari situasi ini dirasain hampir semua negara bestani. Makanya beberapa komponen harga pangan di Indonesia mau gak mau ikut terkerek naik. Coba kita lihat Cina. Negara yang lagi berjaya itu aja sampai minta ke Indonesia untuk ekspor beras ke negeri tirai bambu itu. Keren kan? Tapi sampai sekarang permintaan itu belum dipenuhi. Pertimbangannya ya karena pemerintah memprioritaskan untuk ngamanin dulu stok pangan dalam negeri sebelum memutuskan ekspor ke negeri lain. Contoh lainnya, negeri tetangga kita Singapura. Mereka juga terancam krisis pangan karena Malaysia berhenti ekspor ayam ke Singapura. Terus ada India yang udah mulai stop ekspor gandum. Alasannya ya karena mereka juga mau ngamanin stok pangan dalam negeri dulu. Makanya, di tengah krisis pangan global ini, tapi Indonesia bisa bertahankan status swasembada beras itu harus disyukuri banget deh. Prestasi ini mah. Jadi, meski beberapa komponen pangan naik, seenggaknya kebutuhan makanan pokok untuk domestik tanah air aman. Ngomong-ngomong, kalau harga lagi pada naik ini, gaji kita pada naik juga nggak ya?